Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi muhkami ayatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan berupa Alkitab, Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap daripada kitab-kitab samawi yang terdahulu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi umat-umat terdahulu. Dan Al-Quranul Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa firman-firmannya, kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu berupa kalam, bukan makhluk. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah di awal-awal masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan masa-masa Khulafaur Rasyidin selesai, muncul pemikiran-pemikiran termasuk aliran-aliran Mu'tazilah yang mereka menganggap Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan tatkala saat itu mereka itu berkuasa, siapapun yang meyakini Al-Quran bukan makhluk, maka orang-orang itu akan disiksa. Di antaranya yang telah menerima siksaan itu adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, pengasas pelopor daripada mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Al-Quran itu bukan makhluk, melainkan kalam, firman Allah murni 100% adalah firman Allah. Jadi tidak ada yang namanya penyelewengan, salah hurufkah. Kalaupun ada perbedaan dalam huruf, maka itu masih dalam konteks al-qiraat as-sab' atau al-qiraat al-ashr, dan itu menjadi studi diskursus bagi orang-orang yang ingin mendalami Al-Quranul Karim dari sisi al-qiraat atau bahasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran berupa huda, petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini juga sebagai penjelas, Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran sebagai penjelas terhadap petunjuk wal furqan. Nah, Al-Furqan ini juga nama lain daripada Al-Quran, sebutan lain untuk Al-Quran berupa pembeda. Karena Al-Quran ini di dalam ayat-ayatnya itu terdapat ayat-ayat yang mengarahkan kita kepada yang hak untuk kita laksanakan yang hak itu. Begitu juga terhadap kebatilan-kebatilan yang itu disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim,
diarahkan kita untuk menghindarkannya. Jangan kita melangkahkan diri kita, melangkahkan kaki kita menuju kepada kebatilan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu berupa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi historisnya kita melihat, kalau bisa nanti kita lihat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu diceritakan bagaimana awal mula Al-Quran itu diturunkan. Dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian sedang bertahannus. Kalau kita bertahannus itu kita artikan meditasi, atau sedang berkhalwat, sedang menyendiri, sedang beruzlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan uzlah, khalwat, penyendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan atas dorongan nafsu beliau. Oh, saya mau naik ke Gua Hira saja untuk bersemedi, bukan. Tetapi itu muncul awal mulanya dari ar-ru'ya as-sadiqah. Apa ar-ru'ya as-sadiqah? Mimpi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diarahkan Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat di dalam mimpi ada falakul fajri, ada semacam cahaya, secercah cahaya di dalam mimpinya. Lalu Rasulullah itu diarahkan untuk melakukan tahannus di Gua Hira sebanyak beberapa malam. Dan di beberapa malam itu Rasulullah naik, kehabisan bekal, Rasulullah mengambil bekal kembali di rumah Siti Khadijah, istri tercinta. Lalu Rasulullah naik lagi, kemudian didatangi secara tiba-tiba oleh satu sosok. Dan di dalam hadis itu disebutkan sosok itu adalah malak. Dia itu malaikat. Dalam hal ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak tidak ada neko-neko, tidak ada basa-basi. Malaikat Jibril langsung memerintahkan satu perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Baca. Muhammad, Iqra, baca. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah tersebut secara singkat kami sebutkan, Rasulullah mengulangi 3 kali bahwasanya ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Saya enggak bisa membaca, saya enggak bisa membaca, saya enggak bisa membaca. Dan setiap Rasulullah mengatakan tidak bisa membaca, malaikat Jibril itu faghattani, dipeluknya dengan erat-erat badan Rasulullah. Ini satu pelajaran bahwasanya seorang orang tua ketika ingin mengajari anaknya sesuatu ilmu harus dalam posisi dekat. Kalau bisa anak itu dipeluk erat-erat, kasih sayang kita tebarkan, kita salurkan, kita transferkan melalui pelukan kita. Kalaulah ada di antara kita yang sebagai guru terhadap muridnya, maka ada kedekatan antara guru dengan murid sehingga transfer ilmu itu langsung komplit 100% atau minimal 90%. Maknanya kenapa? Sinyal dekat guru dengan murid. Dan Rasulullah mengalami hal itu. Dan malaikat Jibril sebagai guru bagi Rasulullah mengajarkan ayat-ayat pertama sebagai wahyu, sebagai tuntunan, sebagai pedoman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, baca bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan alam dunia ini. Jadi ada 5 ayat pertama yang itu pemuka daripada surat Al-Alaq. Itu ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah tidak bisa membaca ayat itu, karena menurut keterangan di ayat yang lain, dan ini juga dipahami oleh para ulama, bahwasanya Rasulullah ini di saat itu sebagai ummi. Ummi itu apa? Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis di kala itu, karena kaumnya Rasulullah juga ummiin. Bisa dilihat di surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasulullah ummi, dan ternyata ketika kita mengkaji kenapa Rasulullah ini ummi. Nahnu ummatun ummiyatun la nahsub wa la naqra wa la naktub. Kita ini umat ummi, kita enggak bisa membaca, kita enggak bisa menghitung, kita enggak bisa menulis. Itu umat ummi, dan Rasulullah bagian daripada itu. Ternyata hikmahnya adalah ketika Al-Quran, wahyu, perintah, syariat diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kaumnya. Jadi di masa Nabi itu ada kaum, ada umat. Kalau kaum itu yang masih belum dengar, masih belum ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak lain, tidak bukan adalah keluarga Rasulullah sendiri. Dari Bani Adi, dari Bani Fihr, Bani Muttalib, Bani Hashim, minimal Bani Adnan, yaitu kakek. Kalau ditarik silsilah Nabi itu ke atas, kakek yang ke-20 di atas itu namanya Adnan. Makanya Rasulullah itu Adnani, keturunan Adnan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi disampaikan itu kaum, mereka tidak mau ikut. Kalau umat Rasulullah itulah mulai para sahabat dan sampai kita saat ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Berbangga kita karena merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan kita menjadi bagian daripada keluarga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yaitu berawal dari kejadian yang di Gua Hira itu sampai disampaikan ayat-ayat itu kepada keluarga Nabi terlebih dahulu, mulai Siti Khadijah, dan meyakini bahwasanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Tuhan, dan Rasulullah sudah sah saat itu untuk menjadi seorang nabi dan rasul sesuai dengan pernyataan Waraqah bin Naufal, seorang rahib yang paham, mengetahui ilmu-ilmu, sudah membaca kitab-kitab, sehingga dikatakan yang mendatangi Nabi Muhammad itu adalah namus namanya, sebutan yang sudah terkenal sejak beberapa abad yang lalu. Berabad-abad yang lalu sudah mengenal istilah namus. Itulah namus yang diterakan, dicantumkan di dalam kitab-kitab samawi yang dipelajari oleh ahli-ahli kitab, para ulama-ulama yang memahami kitab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ternyata namus itu tidak datang atau tidak mendatangi kecuali orang yang didatangi itu adalah Rasul utusan Allah, Nabi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi berupa misi ketauhidan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kepada kita, Allah tidak menjadikannya iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak Allah jadikan Al-Quran itu dalam bentuk yang bengkok. Ayat-ayatnya itu lurus, tidak ayat-ayat bengkok. Iwaj itu artinya kebengkokan, ketidaklurusan. Dan Al-Quran ini qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dia berperan sebagai qayyim, yang lurus, ayat-ayatnya lurus. Kalau untuk hak, perkara yang benar, perkara yang betul, itu benar-benar lurus. Kalau untuk perkara lurus, maksudnya lurus agar kita berjalan di atas jalan itu. Kalau ada sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak lurus, sesuatu yang tidak benar, ditahan kita untuk mencoba melewati jalan itu, sehingga kita diarahkan oleh Al-Quran menuju kepada siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim itu dipahami oleh ulama, terutama ulama mufassirin yang memahami bahasa, bahwasanya as-siratal mustaqim itu maknanya dinul Islam, agama Islam. Kita minta jalan yang lurus,
itu bukan yang ada di gambaran kita, jalan yang lurus. Ketika kita mendengar, ya Allah berikanlah hidayah petunjuk kepada saya untuk menjalan atau berjalan di atas jalan yang lurus. Mana jalan lurus yang ada cahaya di sana? Itu apa yang ada di gambaran atau yang ada di dalam benak kita. Pada hakikatnya as-siratal mustaqim, itulah agama yang sedang kita yakini, sedang kita anut saat ini. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, agama kita ini pedomannya, undang-undangnya, buku yang berisi norma, aturan, arahan, petunjuk, itulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim beserta nantinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi bisa berarti sesuatu yang bisa membuat hukum, dan sunnah Nabi itu juga sebagai penjelas, mubayyinah, penjelas terhadap ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi dari sisi historis sudah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim berupa ayat-ayat pertama. Dan kalau kita kita singgung tentang nuzulul Quran, para ulama itu sudah menyimpulkan Al-Quranul Karim itu turun dalam dua fase. Yang pertama, fase turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz melalui perantara malaikat Jibril diturunkan ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu satu tempat di langit dunia. Fis sama'id dunia, itu langit yang mungkin nampak di mata kita. Ya, itu langit dunia, dan ada satu tempat di sana namanya Baitul Izzah, dan ini perkara yang gaib, kita tidak bisa melihatnya. Jangan pula kita bermimpi untuk naik jet, naik Apollo untuk bisa melihat Baitul Izzah. Tapi kalau ada yang mencoba kebetulan nampak Baitul Izzah, tolong foto sebentar, kita pengen lihat. Itu kalau bisa ditempuh. Tetapi Baitul Izzah ini ada sesuatu yang gaib, yang terdengar oleh telinga kita tapi tidak bisa kita temukan itu. Dan Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah itu jumlatan wahidah. Turunnya Al-Quran itu sekali turun 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat sekali turun. 6.236 ayat itu yaitu ayat yang sudah dihitung oleh sebahagian ulama. Karena ulama yang lain ada menghitungnya sampai 6.666 ayat. Dan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari di dalam studi-studi ilmu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu beragam. Karena kenapa? Al-Quran ini ada riwayat Hafaz, ada riwayat Warash, ada Qalun, banyak. Dan ternyata ada surat seperti yang seingat kami itu di riwayat Hafaz, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, itu masih satu ayat. Tetapi bacaan kita Hafaz, Alif Lam Mim satu ayat, kemudian Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin ayat kedua. Jadi maknanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi itu masih satu ayat. Berarti ada sedikit perselisihan dalam berapa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sekali turun. Dan kemudian fase kedua, Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah fis sama'id dunia itu melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan momen, sesuai dengan keperluan. Karena ada suatu ketika Rasulullah mengalami satu peristiwa, untuk menjawab, untuk menyelesaikan peristiwa itu Allah turunkan beberapa potong ayat. Kemudian ada satu pertanyaan dilontarkan oleh kaumnya Rasulullah atau umatnya Rasulullah, para sahabat ditanya kepada Rasulullah. Contoh misalnya kaumnya Rasulullah itu bertanya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Atau nanti ayat lain, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka, ya banyak yas'alunaka yang lain. Itu maknanya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah saat itu belum memiliki jawaban. Menanti akan turunnya ayat, kemudian
beberapa saat kemudian diturunkan ayat menjadi jawaban akan pertanyaan-pertanyaan mereka. Khamar maisir bagaimana wahai Muhammad? Maka turunnya ayat tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul Muhammad qul, katakan, jawab kepada mereka. Ini sudah ada jawabannya. Fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Terdapat banyak mudarat, ya. Mudaratnya banyak sekali. Bahayanya banyak, keburukannya banyak. Wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya ada. Ya, manfaatnya ada. Judi ada manfaat, khamar ada manfaat. Itu awal-awal yang namanya syariat itu bitadarruj. Awal-awal itu dikasih sense dulu bahwasanya oh ini dipilah dulu, ini ada manfaatnya dan mudaratnya lebih besar, tetapi baru kemudian nanti turun ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan masuk salat, jangan dirikan salat dalam keadaan mabuk. Karena pada sahabat waktu itu yang baru masuk Islam, mereka masih dalam keadaan masih meminum khamar. Tapi sudah dipisah nih, dia manfaatnya ada tapi mudarat lebih besar. Kemudian pada satu ketika untuk sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Di luar sholat masih mereka meminumnya. Kemudian baru turun ayat kemudian, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Baru di situ dilarang, fajtanibuhu. Yang namanya khamar, yang namanya maisir, yang namanya mengundi nasib, ya. Kemudian menyembelih untuk, ya, sembelihan itu untuk Latta Uzza Manat Hubal Jibti Taghun Na'am, Tuhan-Tuhan mereka yang patung-patung itu sebagai sesembahan, sebagai sesajen. Itu semua itu perkara yang kotor, perkara yang jorok, rijsun min amali syaitan, dari perkara-perkara syaitan. Fajtanibu, baru disuruh tinggalkan, jangan buat itu. Nah, itu adalah tadarruj di dalam syariat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi agama Islam menjadi pedomannya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sedikit kita akan menyinggung apa maksud daripada turunnya ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi kita selain pandang sudah kita sampaikan di sisi historisnya. Sekarang Maqasid itu apa? Maksud, tujuan turunnya Al-Quran itu apa sih? Ini ada beberapa ulama yang mencoba untuk menjabarkan tentang maksud daripada tujuan Al-Quran. Kami simpulkan kepada beberapa poin. Setidaknya ada 7 poin. Maksud daripada turunnya Al-Quran. Kira-kira ayat Al-Quran itu apa fungsinya untuk kita? Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik ayat-ayat itu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang menjadi pedoman bagi kita saat ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Kira-kira apa tujuan di balik itu? Maka yang pertama adalah tujuannya tashihul aqaidi wat tasawurat. Untuk meluruskan akidah kita, keyakinan kita, nalar kita saat ini itu diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Wat tasawurat itu, ya, sudut-sudut pandang kita, pola pikir kita, mindset kita, paradigma berpikir kita itu diluruskan oleh Al-Quranul Karim, dituntun oleh Al-Quranul Karim. Contohnya apa? Lihat bagaimana peran Al-Quran itu untuk meluruskan akidah kita. Nah, yang pertama ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Di saat kita betul-betul beribadah kepada Allah, jangan pula kita beribadah kepada yang lain. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah dalam bentuk sujud, ruku. Sujud ruku itu kan dalam salat. Tetapi kan di luar salat kita juga dalam posisi ibadah. Kita berbuat kebaikan, kita kasih sedekah, itu niatnya untuk apa? Agar Allah ridha, bukan untuk dapat keridhaan dari yang lain-lain. Misal orang yang telah menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai pelindung baginya, kemudian ketika dia beri makanan ini, beri makanan ini, tujuan supaya syaitan itu ridha,
maka Allah tidak menginginkan perkara ini. Kalau menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka harus total. Harus secara total beribadah, menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk pohon sedikit, nanti hari ini untuk batu itu sebentar, nanti itu untuk kuburan ini untuk. Jadi yang berbau wala tusyriku bihi syai'a, bentuk-bentuk kesyirikan, menjadikan satu itu sebagai perantara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau itu. Allah enggak mau itu. Patung-patung itu, makanya Allah enggak ridha itu. Kenapa? Karena patung itu dijadikan sebagai perantara, sebagai representasi Tuhan di atas muka bumi. Iya, Allah tidak nampak. Dari dulu orang-orang itu minta kepada Nabi Musa, mana Tuhan? Kasih nampak. Nabi Muhammad begitu juga, mana Tuhan? Kasih nampak. Dan Allah menampakkan kekuasaannya. Jadi yang pertama itu meluruskan akidah dan sudut pandang. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Begitu juga diarahkan kita untuk meyakini betul-betul. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian ini berpikir memang enak di atas dunia ini, di alam dunia ini enak? Apalagi yang udah kaya raya, punya rumah, semuanya udah jadi surga, dunia udah jadi surga bagi dia. Afahasibtum, apakah kamu ini berpikir, apakah kamu ini mengira annama khalaqnakum abatha, kami menciptakan kalian ini dalam bentuk ala-ala kadar. Abasa itu begitu aja. Kalian ini diciptakan makhluk. Oke, makhluk, tapi begitu aja. Yang penting udah diciptakan, udah. Kalian bisa seenaknya, semena-menanya, sesuka hati kalian, sesuai dengan keyakinan atau hawa nafsu kalian. Apakah seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Begitu juga kalian berpikir bahwasanya kalian nanti enggak akan kembali kepada kami. Kamu itu tidak akan kembali kepada Allah, di mana Allah yang menciptakan kalian. Apakah kalian berpikir seperti itu? Maka diubah, diluruskan pikirannya, enggak seperti itu. Kita diciptakan ini ada tujuan untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada tuhan-tuhan yang lain, dan kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua apa? Al-Quran itu sangat meneguhkan nilai-nilai kemuliaan manusia beserta hak-hak manusia. Jadi kan memang di dalam Al-Quran itu sangat dijunjung tinggi itu kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami sesungguhnya sudah memuliakan anak-anak cucu Adam. Bahkan dijadikannya umat manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Semua kita ini khalifah. Khalifah bagaimana? Allah kan sudah titip fungsional bagi kita saat ini. Bapak-bapak di sini di bagian PLN. Saya tidak bisa masuk ke sini karena bukan bagian saya. Bagian saya mengajar di sana di kampus. Akhirnya apa? Saya khalifah fungsionaris Allah di bagian tarbiyah pendidikan, bapak-bapak di bagian kemaslahatan manusia. Nanti ada dokter di dekat kita, ada rumah sakit, atau di daerah sini ada apotik atau klinik Cempaka. Di sana ada dokter, ada apotekernya, ada bidannya. Mereka itu merupakan khalifah fungsionaris di bidang mereka masing-masing. Itulah kemuliaan kita. Jadi yang kita pikir pula ini kita, saya ini bukan ustadz misalnya gitu. Jadi saya potensi masuk surganya nggak macam ustadz gitu. Yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kita memiliki etos kerja yang baik, dimanapun tempat itu, karena kemaslahatan umat manusia. Yang namanya ustadz pun kalau mati lampu di rumah kewalahan juga gimana baca kitabnya. Ini karena ada bapak-bapak yang memiliki atau bekerja di bagian itu, sehingga semua orang itu menjadi terang, terang matanya, terang hatinya. Jadi seperti itu. Jadi kemuliaan kita itu di saat kita merasakan akan fungsi yang telah Allah amanahkan kepada kita. Begitu juga kalau dari segi kemuliaan manusia itu, yang namanya manusia itu sama dengan kita. Perbedaan itu kan di bagian ketakwaan saja.
Maka kalau ada anak yatim, fa ammal yatima fala taqhar. Kan ini kan nilai yang dibawa oleh Al-Qur'an. Anak yatim jangan dihardik. Ya, orang-orang miskin itu jangan dicela, jangan dicaci maki. Itu adalah nilai-nilai tujuan daripada turunnya Al-Qur'an. Begitu juga perempuan itu dinaikkan tingkatan derajatnya. Ya. Takwinul usrah wa insaful mar'ah. Poin selanjutnya adalah Al-Quran itu tujuannya, di antara tujuannya adalah membentuk atau membangun rumah tangga yang harmonis, kemudian memperlakukan kaum wanita secara kita katakan keadilan, equity dan equality. Ya, ada kesetaraan di situ. Maknanya Pak, wanita dan pria ini sama saja dia dalam beberapa bagian. Meskipun ada di bagian yang lain tidak sama, tapi kemuliaannya itu sama. Istri kita, ya, anak kita yang perempuan atau siapapun yang wanita-wanita itu semuanya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perlakukan mereka secara adil dan secara tindakan-tindakan yang sama. Kemudian kalau dia di Al-Quran itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi memang sudah diciptakan kita umat ini berpasang-pasangan supaya kita mendapatkan ketenangan. Kita akan meraih ketenangan itu. Rabbi habli minas salihin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keharmonisan rumah tangga kita agar Allah anugerahkan kita anak-anak keturunan yang saleh. Nah, kemudian kami beri kita singkatkan yang untuk terakhir, poin terakhir adalah bagaimana Al-Quran ini memiliki tujuan juga adalah binaul ummati syahidati 'alal basyariyah, yaitu membangun umat yang humanis, humanity, umat yang humanis. Maka ketika kita memahami akan tujuan Al-Quran itu untuk membentuk kita sebagai masyarakat sosial, masyarakat yang humanis. Begitu juga umat secara keseluruhan, itu umat yang humanis. Maka nilai-nilai yang terbangun dari situ apa? I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Bersikap adillah. Bersikap adillah karena adil itu dekat kepada ketakwaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin ini semuanya adalah bersaudara. Dan ini juga adalah nilai-nilai yang itu terbangun di dalam poin bina'u al-ummati asyahidati 'alal basyariyah, membentuk umat yang humanis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada poin-poin yang lain itu terkait dengan maqasid Al-Qur'anul Karim, dan itu juga sejalan dan sebenarnya dengan apa yang telah kita sebutkan di beberapa poin yang sudah kita sebutkan. Intinya Al-Quranul Karim itu adalah dusturul hayah bagi kita, pedoman hidup bagi kita, buku yang berisi norma-norma agar kita dapat menjalani kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia namun juga kehidupan di akhirat. Maka dengan momentum tausiah zuhur seperti ini, kita sangat mengharap bahwasanya kita akan lebih dekat dengan Al-Quran, semakin berinteraksi, semakin dekat kita dengan Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, menjadi penolong bagi kita. Akhirnya apa? Al-Quran ini bisa bersaksi nantinya, ini si fulan adalah temanku dulu di dunia, jadikan ia menjadi ahli surga. Itu yang kita inginkan. Memang amal-amal kita ini itu terkadang kita nggak yakin akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau melindungi kita daripada azab neraka. Tapi amal-amal yang kita lakukan ini, yakinlah kalau itu sudah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Allah, maka rahmat Allah yang akan menolong kita. Begitu juga syafaat Rasulullah, dan juga syafaat Al-Quranul Karim, dan syafaat saudara-saudara seiman dan sekeyakinan.
Mudah-mudahan kumpul kita saat ini mengakibatkan kita bisa masuk berkumpul pula nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan, sampai nanti akhir hayat kita masing-masing. Demikian yang barangkali dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa ini menuai manfaat bagi kita, jadi secercah cahaya nurul ilmi bagi kita, yaitu terpatri di dalam sanubari kita, dalam hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan, tangan, mata, semuanya terang benderang atas ilmu pengetahuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina ajmain. Mungkin ada, kami kembalikan kepada moderator, apa ada pertanyaan silakan. Kita akan berdiskusi selama kira-kira sampai jam 2 tepat. Baik, penyampaiannya. Ini kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan kita ada mendekati 10 Ramadan akhir. Betul, insyaallah. Rasulullah mengangkat Sarung. Iya, betul. Jadi kita kan masih dalam bekerja ya Pak Ustaz. Bagaimana pengertian iktikaf itu, apakah harus sehari semalam pun atau kita ambil malam aja, atau kita nilaikan seperti saat ini Ya. kita masih seperti nilai iktikaf sampai dengan mendengar tausiah. Kemudian iktikaf yang 10 akhir Ramadan itu apakah Baik. sama seperti kita? Baik. Baik. Masya Allah. Saya itu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah itu menghidupkan malam akhir di bulan Ramadan. Asal sudah Ashrul Awakhir itu 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, Rasulullah itu keluar dari rumah. Jadi maknanya apa? Tidak, nanti itu menjadi makna daripada syadda mi'zarah, yaitu mengikat kain sarung kalau bahasa kita. Karena izar itu artinya kain sarung. Nah, Rasulullah itu bangun, dan Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Maka keluarganya juga diajak untuk bangun malam. Karena ini man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu juga wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang bangun malam, barang siapa yang bangun tepat pada malam Lailatul Qadar dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan fadilah-fadilah, di antaranya yang kami sebutkan. Sungguhkan kemuliaan itu terserah sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu yang telah disebutkan di dalam hadis, dosa-dosanya yang terdahulu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi tentang iktikaf. Iktikaf ini hukumnya sunnah. Iktikaf ini hukumnya sunnah. Kalau ternyata mungkin bapak-bapak mendapatkan libur, jadi 10 hari terakhir itu sudah libur pekerjaan, tidak lagi masuk kantor. 10 harinya itu siang, malam atau malam saja dia iktikaf di masjid, maka ini akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Namun pertanyaan, apakah keadaan kita seperti itu? Maka kalau kita yang namanya di dalam syariat, menjalani syariat, itu ada namanya muwazanah, Pak. Muwazanah itu pertimbangan. Hendaknya kita juga menimbang-nimbang. Termasuk yang menjadi bahan pertimbangan kita, ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnat. Kira-kira. Kalau dari sisi prioritasnya, mana yang harus kita lakukan? Yang wajib atau yang sunnat? Mungkin Bapak bisa jawab. Yang wajib. Semuanya akan menjawab yang wajib. Yang wajib itu apa? Kalau kita lihat dari ibadah-ibadah mahdhah, puasa wajib, salat zuhur tadi wajib. Maka sederhana saja, salat zuhur tadi wajib. Setelah zuhur, Bapak sudah dikatakan tadi sebelum zuhur, nanti habis salat zuhur langsung masuk ke ruangan, itu ada tamu misalnya. Ada tamu yang harus jumpa di jam 1:30 tadi. Kira-kira Bapak akan salat ba'diyah atau Bapak berangkat terus?
Jawabannya bukan ba'diyah, melainkan langsung berangkat. Di sana temanya menerima tamu. Menerima tamu itu hukumnya wajib. Atau tadi menjalani amanah pesan daripada perintah daripada atasan. Karena kalau itu lambat, maka ada satu kemaslahatan yang tertunda nantinya. Makanya ketika saat itu kita lebih memilih untuk langsung berangkat. Ini sederhana sebagai logika saja. Berangkat untuk menuntaskan pekerjaan itu dan kita meninggalkan sholat sunat, maka itulah pertimbangan prioritas aulawiyat yang sedang kita lakukan. Benar atau tidak? Benar. Yang kita lakukan itu ada sesuatu yang benar. Itulah yang namanya pertimbangan. Dan dalam hal ini juga persoalan i'tikaf. Semua kita ingin beriktikaf. Semua kita ini ingin ada waktu yang luang, yang lapang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, kalau kita belum ada yang bisa full seperti itu, sesuai dengan keinginan kita, kita mau duduk di masjid, mau baca Al-Quran banyak, mau berzikir saya, mau nangis-nangis saya, mau sujud yang lama, mau rukuk yang lama. Kalau dalam satu rakaat saya mau tuntaskan 4 halaman misalnya, biasanya nggak pernah 4 ayat aja, ini 4 halaman mau saya tuntaskan, itu sesuatu yang kita inginkan sebenarnya. Namun ketika itu berbenturan dengan kewajiban kita sebagai, ini kan pelayan umat ini, sebagai pelayan umat, maka kami akan berikan satu solusi. Apa itu? Seorang ulama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kami baca itu di halaman, nggak ingat 100 atau sampai 110, ada di situ poin ulama-ulama itu meninjau dan mengklasifikasikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah, dan itu adalah ibadah yang terbaik. Ada yang mengatakan ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang paling susah bagi untuk kita lakukan. Pokoknya yang paling payah. Yang paling payah kita buat dan kita buat, maka itu menjadi ibadah yang afdal bagi kita. Nggak pernah salat sunat mutlak sampai 20 rakaat, 40 rakaat. Boleh nggak salat sunat mutlak 40 rakaat? Boleh, 100 rakaat pun boleh. Tapi nggak pernah kita buat. Kalau kita buat itu, maka mantap sekali. Menjadi afdal ibadah. Kemudian yang kedua, selama dia bisa selalu pokoknya zikir aja. Orangnya orang bersemedi aja. Bersemedi itu maksudnya orang yang menyendiri, kemudian dia berzikir, baca Al-Quran aja. Sosial nggak ada. Menurut sebagian ulama itu afdal. Ahli zikir, ahli salawat, pokoknya dia sendiri aja. Antara dia dengan Allah saja. Kemudian ada yang ketiga, orang yang selalu menebar profit, manfaat bagi orang. Jadi pokoknya asal orang itu menuai manfaat dari dirinya, itu adalah amal yang paling afdal. Makanya kan di bulan Ramadan ada aja yang pokoknya udah sore kerjaannya itu bagi bubur aja. Tiap sore itu. Orang lain kan nggak ada yang buat. Orang lain jualan bubur. Kalau dia bagi bubur itu luar biasa. Dan yang keempat adalah beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu sesuai dengan tuntutan waktu itu. Itu ibadah yang afdal. Jadi Bapak, kalau sekarang bagaimana tuntutan waktu? Dari jam 9 sampai jam 3, itu tuntutan waktu itu apa? Bekerja di kantor, laksanakan. Itulah ibadah yang afdal. Karena saya nggak bisa gantikan Bapak. Andai saya bisa gantikan Bapak, saya kosong masih bisa. Bapak silakan pergi beribadah. Tapi tidak bisa. Maka tuntaskan 9 sampai jam 3 itu beribadah di kantor. Karena kerja kita ibadah. Kerja kita ibadah. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis memang kerja di kantor seperti ini. Tapi ini ibadah. Itu yang harus kita yakini. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, melayani anak, melayani istri, suruh belanja ini, beli itu. Ibadah terhadap keluarga, ibadah juga di rumah tangga. Kemudian apa lagi? Baru habis maghrib sampai jam 11, sampai jam 12 mungkin. Ya, kita beribadah di masjid dari jam 6 sampai jam 12 beribadah di masjid. Ibadah. Kemudian subuhnya itu kita juga bisa kembali ke masjid, atau tengah malam kita bisa, mungkin ada yang tengah malam jam 3 itu dia ngeronda keliling-keliling mana yang kira-kira membutuhkan, kita kasih makanan sahur. Itu juga ibadah sesuai dengan tuntutan waktu. Yang wajib tetap kita lakukan yang wajib. Kalau kebetulan kita ada lapang untuk melakukan sunat, salat sunat ba'diyah misalnya, bisa baca Al-Quran, maka itu juga merupakan tuntutan waktu tersebut. Maka luas sekali sebenarnya ibadah itu.
Jadi bisa, atau ada satu lagi ini sebagai penutup, menunaikan hajat orang lain. Menunaikan hajat orang lain. Ini Nabi sendiri yang bilang. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu khairun wa ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Apa kata Nabi? Min an a'takifa fi hadzal masjid. Sungguh aku menyelesaikan urusan saudaraku, aku berjalan dengan dia untuk kutunaikan urusan dia. Maknanya apa? Ada anak yatim yang tinggal yang dekat dengan kita, atau ada tetangga kita dia belum dapat daging lagi. Kemudian apa? Yuk kita pergi ke pasar. Untuk apa? Alah, ikut aja. Kemudian apa? Kita belikan daging. Udah lama berbulan-bulan tidak makan daging. Pengen sekali makan daging. Kemudian akhirnya sampai ke sana, mungkin ya, orang udah lama itu dia mengharap-harap itu, tiba-tiba dikasih surprise macam itu, dari hati langsung connect ke mata, jatuh air mata. Dalam tangisan dia itu karena terharu, di situ setiap tetesan mata itu ada doa. Senang orang itu saat kita bisa tunaikan hajatnya, itu lebih Rasulullah cintai ketimbang duduk beriktikaf di masjidku ini. Mana masjidku ini? Bukan Musala Nur, bukan Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Ibadah di situ kan sampai 1000 kali lipat ibadah di tempat lain. Tapi itu enggak lebih afdal iktikaf itu ketimbang menunaikan hajat orang lain, apalagi hajat keluarga sendiri. Maka itu Pak kira-kiranya. Maka insya-Allah ya, selama kita beraktivitas, ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, insya-Allah itu dapat lebih afdal lagi, lebih banyak lagi pahala ketimbang hanya sekedar iktikaf. Anak iktikaf ini sendiri aja, tapi kalau bisa kita ajak orang untuk berbuat baik, maka itu akan mendapatkan kemuliaan tersendiri. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.